Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kornolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat malam, sejenak kita akan mendengar firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Ya Tuhan kami, inilah kami anak-anak-Mu yang merindukan-Mu ya Tuhan. Sebab di tengah-tengah kesibukan kami, kadangkala kami tidak ada kesempatan secara khusus untuk bersekutu dengan-Mu. Tetapi sebelum kami beristirahat malam, sungguh ya Tuhan kami rindu atas sapaan-Mu dengan firman-Mu. Oleh karenanya hati kami terbuka saat ini, dan biarlah Roh-Mu menguasai hati pikiran kami sehingga benar-benar terarah kepada firman-Mu, dan kami juga dikuatkan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari 1 Korintus 4 ayat 17 sampai 21 dan yang menjadi pembimbing renungan di ayat 19. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya, maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Kekuatan dari perkataan. Ada sebutan, itu mah OB. Awalnya saya pikir untuk mengatakan office boy, taunya bukan. Maksudnya adalah omong besar. Lalu dalam bahasa Batak sering juga kedengaran sebutan MMG katanya. Lalu apa artinya? Makatai maputak gabiri. Awalnya saya pikir kalau dia mengucapkan sesuatu ya makatai, lalu kemiri atau gabiri akan pecah maputak. Jika ini yang terjadi, pasti amat efisien untuk mengupas isi kemiri dan dari cangkangnya, dan itu kan sangat menolong. Berarti amat diperlukan ya orang-orang yang seperti ini, terutama untuk daerah ya pertanian yang ada kemirinya. Taunya bukan seperti itu. Dia adalah orang yang biasa bicara kuat suaranya dan tidak henti-hentinya, bagaikan suara kemiri yang sudah dijemur kering lalu dipukul akan bersuara kuat ketika dia pecah. Dari situ kata maputak, makatai maputak gabiri, lalu disingkat dengan MMG. Kedua ungkapan ini adalah tentang suara, bicara, berkata-kata, namun tidak mempunyai dampak positif karena tidak ada isinya yang bermakna. Malah akan bisa membuat masalah, membuat keributan karena terjadi kesalahpahaman atas ungkapannya. Tampaknya seperti itu hal yang dipergumulkan Paulus bersama Timoteus dengan keadaan di jemaat Korintus. Tidak jelas siapa orang yang disebutkan omong besar atau makatai maputak gabiri dengan sebutan orang yang menjadi sombong. Dan tampaknya bukan 1-2 orang, sebab disebutkan ada beberapa. Bisa saja mereka berkomplot, tetapi bisa juga sendiri-sendiri, tetapi disebutkan ada beberapa orang. Dengan menyimak dan merasakan nada suara Paulus ini, tampaknya mereka merasa bebas berkata-kata karena Paulus mengatakan ya sebagai peletak dasar ajaran tentang kekristenan di Korintus.
dia tidak berada di jemaat itu, melainkan sedang berada di beberapa jemaat yang lainnya. Pengajaran para omong besar alias MG ini tidak lagi sesuai dengan hidup yang diajarkan oleh Kristus. Oleh karena itu dia berencana datang ke jemaat itu. Namun sebelumnya dia mengutus teman sekerjanya yang disebut sebagai anak rohaninya. Tujuannya adalah memonitor apakah yang dikatakan oleh mereka itu menghasilkan sesuatu yang baik atau tidak. Bukan soal kata-kata yang disebutkannya, melainkan apakah kata-kata itu punya kekuatan atau kuasa. Sebab dalam pemberitaan kerajaan Allah bukan soal kata-kata saja, bukan soal retorika saja dan konsep saja, melainkan apakah dari kuasa atau mempunyai kuasa yang mereka perbincangkan. Tentu kuasa yang dimaksudkan di sini adalah kuasa Kristus. Dan untuk kuasa ini tentunya yang mengatakan kata-kata itu harus berada dan seturut dengan yang punya kuasa itu, sehingga kata-katanya akan berkuasa. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, agar ungkapan kita berkuasa, yaitu kuasa dari Tuhan, hiduplah seturut dengan Dia dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu suara keras dan banyak kata-katanya, sebab itu bisa mubazir dan keletihan, padahal tanpa hasil. Malah bisa membuat kerusuhan jika tidak disertai dengan kuasa dari Tuhan. Namun hanya dengan kedipan mata saja, alias bahasa tubuh saja, ya bukan perkataan mulut, bisa membuat kedamaian dan penyebaran kerajaan Allah jika bersama dengan kuasa Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajar dan kuatkan kami hidup seturut dengan tatanan hidup-Mu, agar perkataan dan bahasa tubuh kami punya kuasa, baik di tengah perjumpaan dengan sesama kami manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berkati senantiasa perkataan kami penuh kuasa untuk kehidupan dan kedamaian. Terima kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.